Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT yang mana telah menimpakan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pun bisa terus melaksanakan kuliah khususnya di mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini. Kemudian salat serta salam tak lupa selalu kami haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Nah, baiklah, hadirnya video ini saya Yarosita ingin memaparkan daripada pertemuan yang ke-10, yaitu mengenai diskusi perilaku konsumen. Nah, di sini saya akan paparkan beberapa surah beserta arti dan isi kandungannya, kemudian beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Quran Surah Al-An'am ayat 118, dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Nah, di surah Al-A'raf ayat 31 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masjid. Maka makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kandungannya pada ayat ini ialah Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya, tanpa berlebih-lebihan. Kemudian surah selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Kandungannya ialah tentang perintah mengonsumsi makanan halal. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Shadaqallahul azim. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 118. Nah, kandungan ini dijelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Dalam surah Al-An'am ayat 118 juga menjelaskan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa kami boleh makan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh makan hewan yang dimatikan oleh Allah? Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah, yakni bangkai? Maka kemudian turunlah ayat ini, maka makanlah dari apa, yaitu daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Itu karena keimanan akan mendorong seseorang memakan apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan. Terhadap mereka yang masih ragu-ragu, Allah menjelaskan sebagai berikut. Quran Surah. Nah, kemudian selanjutnya di surah Al-A'raf ayat 157, kemudian baca surah Al-Isra ayat 29 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Surah Al-A'raf ayat 157 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi
yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isha wa yada'u anhum israhum wal التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka terdapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkannya kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya Quran Surah Al-Araf ayat 197. Nah ini dia, mohon maaf, maksudnya yang saya bacakan tadi itu Quran Surah Al-Araf ayat 157. Kandungannya mengenai perintah untuk mengimani dan memuliakan Rasulullah SAW serta mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Selanjutnya Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Surah Al-Isra ayat 29. Nah, kandungannya arti bahwa dalam konsumsi atau mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Nah, selanjutnya di surah Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Kandungannya, kita diperintahkan untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan janganlah kita melampaui batas karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, dan kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal baik dari apa yang telah Allah rezekikan dan bertawakallah kepadanya. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Baca Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, kemudian jelaskan arti dan isi kandungannya. Nah, yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Kandungannya, surah ini tentang perintah mengonsumsi makanan halal, makanan dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa makannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, di sini menjelaskan kandungannya ialah larangan untuk makan makanan yang haram dalam Islam serta berbagai kondisinya. Yang kedua, makanan yang haram berdasarkan ayat ini antara lain bangkai, darah,
daging babi, serta binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, untuk kandungannya selainnya yaitu adapun mengonsumsi makanan-makanan haram tersebut diperbolehkan apabila seorang dalam keadaan terpaksa tanpa ada niat untuk mengonsumsi dan tidak mengonsumsi melampaui batas. Selanjutnya baca Quran Surah Al-Ma'idah 87, Al-Ma'idah 96, jelaskan artinya dan isi kandungannya. Baik, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'idah 87. Ya, kandungannya kita diperintahkan untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan janganlah kita melampaui batas, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Dan kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dari apa yang telah Allah rezekikan dan tawakallah kepadanya. Allah SWT berfirman, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun." Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sehingga makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu datang ihram dan bertawakal kepada Allah dan kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Quran Surah Al-Ma'idah 96. Nah, kandungannya diharamkan makan daging babi, hewan yang tercekik, juga bangkai. Nah, sini selanjutnya saya akan memaparkan beberapa pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelaku konsumen menurut para ahli? Jelaskan. Pelaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian dan setelah pembelian. Secara umum, definisi dari pelaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi perilaku dan kejadian di sekitar kita, di mana dapat aspek pertukaran di dalamnya. Peters dan Olson tahun 1999. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang terdapat juga bahwa terdapat 3 faktor penting di dalam definisi tersebut, yaitu pelaku konsumen adalah dinamis, adanya aspek pertukaran. Pelaku konsumen adalah dinamis, artinya bahwa seorang individu konsumen, suatu komunitas konsumen atau masyarakat luas akan selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini berdampak tidak hanya pada satu perilaku konsumen itu sendiri, akan tapi juga pada pengembangan strategi pemasaran. Nah, sini ada beberapa pendapat. Pertama dari Schiffman dan Kanuk tahun 2000 mengatakan bahwa teori adalah studi tentang bagaimana seorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller tahun 2008, keduanya sepakat bahwa teori pelaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, menurut Jones, J. Mowen, dan Michel Minor yang menyampaikan tentang pelaku konsumen sebagai studi unit dan proses pembukaan keputusan seorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Soal selanjutnya nomor 2, yaitu jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Manfaat dari memahami perilaku konsumen dalam bisnis. Secara garis besar, memahami perilaku konsumen dalam bisnis dapat membantu perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat sehingga menghasilkan produk
sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Dengan demikian, jika Anda dapat memahami perilaku konsumen, Anda dapat melakukan evaluasi bisnis serta merancang strategi pemasaran kepada konsumen yang tersegmentasi. Nah, selanjutnya nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Jawabannya yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendapatan juga tercakup dalam faktor ini. Nomor 4, bagaimana faktor pribadi mengaruhi perilaku konsumen dalam pembeli suatu produk. Yang pertama, faktor pribadi ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia dan tahap daur hidup. Maksudnya tahap-tahap ini yang akan dilalui seseorang ketika mereka tumbuh dewasa di sepanjang masa. Hal ini mempengaruhi pembelian di perubahan usianya. Yang selanjutnya ada pekerjaan. Pekerjaan seseorang memengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Kemudian kondisi ekonomi. Situasi ekonomi seseorang akan sangat mempengaruhi pilihan produknya. Selanjutnya ada gaya hidup. Pola kehidupan seseorang sebagaimana tercermin dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup lebih menjelaskan sesuatu ketimbang kepribadian dan kelas sosial seseorang. Yang kepribadian dan konsep diri. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis unik yang mengarah secara relatif pada tanggapan yang konsisten dan abadi pada lingkungan yang dimiliki seseorang. Konsep diri mengacu pada citra diri atau gambaran mental yang kompleks yang ada dalam diri manusia. Nomor 5, jelaskan apa yang termasuk faktor psikologis. Psikologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenal mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologis ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Faktor yang termasuk psikologi adalah motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Nomor 6, bagaimana faktor psikologis memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Menurut Bloom dan Sutrisno, faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Adapun menurut Hasibuan, faktor sosial meliputi besarnya balas jasa yang diterima dari hasil kerjanya agar dapat membeli kebutuhan-kebutuhan. Sedangkan menurut Gibson, faktor sosial atau faktor ekstrinsik dalam konteks pekerjaan meliputi gaji atau upah, kondisi pekerjaan, status, kebijakan organisasi supervisi, dan hubungan interpersonal. Definisi yang digunakan penelitian ini adalah Bloom dalam Sutrisno, yang menyatakan bahwa faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Nomor 8, bagaimana faktor sosial memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor sosial ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Faktor-faktor sosial adalah sebagai berikut. Yang A, kelompok referensi. Kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau pengaruh tidak langsung pada sikap dan perilaku seseorang. Yang B, keluarga. Anggota-anggota keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli.
Yang C, peran dan status. Kegiatan yang diharapkan seseorang untuk dilakukan mengacu pada orang-orang di sekitarnya, serta pengakuan umum masyarakat sesuai dengan peran yang dimainkan. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat, sakit, dan faktor risiko kesehatan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam respon stimulus atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Nomor 10, bagaimana sikap konsumen memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Jawabannya faktor kebutuhan. Kegiatan konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat itu, terlepas dari produk tersebut termasuk kebutuhan primer, kebutuhan rutin, atau tidak. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun juga sangat berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam membeli suatu produk. Selanjutnya, faktor kualitas produk. Kualitas produk akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, kemungkinan besar ia akan melakukan pembelian ulang (repurchase) terhadap produk tersebut. Yang selanjutnya, faktor harga. Nah, selain kualitas, faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan dalam memilih suatu produk. Harga produk yang terjangkau atau affordable akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibanding yang harganya mahal. Selanjutnya, yang terakhir, faktor promosi. Promosi sangat berperan dalam menjaring lebih banyak konsumen. Jika strategi promosinya bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat, besar kemungkinan produk yang dipromosikan akan laku keras. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan miskomunikasi. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Nomor 12, bagaimana persepsi memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Persepsi konsumen. Persepsi konsumen ini merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dari definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Persepsi merupakan salah satu dari berbagai faktor pilihan konsumen terhadap produk. Biasanya, konsumen yang termotivasi tentang suatu produk telah siap untuk melakukan pembelian. Namun, bagaimana seseorang bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi tertentu. Dalam proses persepsi dapat dibilang sebagai proses yang manusiawi, karena persepsi bekerja dengan cara yang hampir sama pada setiap individu, meskipun hasil akhir yang didapat berbeda. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama, karena adanya 4 proses persepsi. Yang pertama, perhatian yang selektif. Perhatian harus dibuat selektif agar dapat menarik konsumen, karena pesan yang disampaikan akan hilang, kecuali pesan yang cukup menonjol. Artinya, pemasar harus bekerja keras dalam rangka menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah rangsangan yang mana yang akan diperhatikan seorang.
Yang kedua, distorsi selektif digunakan untuk menjelaskan kecenderungan orang untuk mengubah informasi yang sesuai dengan pengertiannya sendiri. Karena pada dasarnya orang cenderung menafsirkan informasi dengan cara yang lebih mendukung daripada menentang konsepsi-konsepsi yang telah dimilikinya. Dengan demikian, pemasar harus berupaya untuk memahami konsumen dan bagaimana dampak serta interpretasi iklan dan produk mereka. Distorsi selektif dapat berfungsi bagi keuntungan pemasar dengan merek yang kuat ketika konsumen mengganggu informasi merek yang netral untuk membuatnya lebih positif. Yang ketiga, ingatan selektif. Ingatan yang selektif berarti mengingat apa yang dikatakan sebagai keunggulan suatu produk dan melupakan apa yang dikatakan pesaing. Konsumen akan mengingatnya pada saat pemilihan produk. Konsumen cenderung mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk. Yang keempat, persepsi subliminal. Nah, mekanisme persepsi selektif menuntut keterlibatan dan pemikiran aktif pihak konsumen. Argumennya adalah pemasar diam-diam menanamkan pesan subliminal dalam iklan dan kemasan. Konsumen tanpa sengaja menyadari pesan ini, tapi pesan-pesan ini mempengaruhi perilaku mereka. Yang ke-13, informasi apa saja yang bisa diperoleh dari pelaku konsumen? Pertama, keinginan konsumen untuk membeli yang pertama itu keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kamu bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh campaign terhadap konsumenmu. Kamu juga dapat memahami apakah campaign tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan pembeliannya atau tidak. Yang kedua, analisis campaign melalui studi ini. Nah, yang kedua ini adalah analisis campaign. Melalui studi ini, kamu dapat memahami respon konsumen terhadap campaign. Kamu juga bisa melakukan analisis respon konsumen terhadap brand secara keseluruhan melalui campaign yang dilakukan. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui studi ini, kamu bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produkmu. Yang keempat, segmentasi pasar. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Nah, terkait dengan itu, studi ini dapat membantumu menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Nomor 14, jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Jawabannya, segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasi pasar dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Dalam segmentasi pasar terdapat beberapa variabel yang harus Anda perhatikan seperti aspek demografis, psikografis maupun behavior atau perilaku konsumen. Targeting. Targeting ini adalah menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Terdapat 4 strategi yang bisa Anda pilih dalam melakukan targeting. Di antaranya undifferentiated targeting strategy, differentiated targeting strategy, dan concentrated targeting strategy, juga custom targeting strategi. Kemudian ada positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Nah, segmentasi, target, dan positioning. Ini segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Nah, nomor 15, jelaskan dasar-dasar dalam melakukan segmentasi. Nah, ada segmentasi geografi, yaitu segmentasi konsumen dilakukan berdasarkan wilayah, misal kota, bahasa, provinsi, negara, atau kode pos. Contoh produk yang cocok dipasarkan berdasarkan segmentasi geografi adalah payung atau jas hujan untuk wilayah Kota Bogor.
Kemudian ada segmentasi demografi yang berarti membagi pasar berdasarkan umur, pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan, suku, dan sebagainya. Contoh produk yang cocok dipasarkan berdasarkan segmentasi demografi adalah pembalut. Kemudian ada segmentasi psikografi yang berarti membagi pasar berdasarkan opini, aktivitas, atau ketertarikan terhadap suatu hal. Psikografi adalah hal yang sangat penting dalam pembuatan strategi segmentasi karena mengidentifikasi aktivitas pribadi dan gaya hidup konsumen yang dituju. Sebagai contoh, produk yang cocok dipasarkan berdasarkan segmentasi psikografi adalah mobil mewah. Nah, selanjutnya ini ada distribusi. Nah, segmentasi distribusi maksudnya. Nah, segmentasi distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya adalah apabila perusahaan membuat website, maka saluran distribusinya adalah sosial media dan search engine. Kedua sistem tersebut tentu saja berbeda dengan penerapannya sehingga tidak bisa dipaksakan untuk sama. Selanjutnya ada ini segmentasi media. Pembagian pasar melalui media yang disukai konsumen juga dapat dipraktikkan oleh perusahaan. Misalnya media cetak maupun media elektronik. Misalnya perusahaan ingin membuat produk untuk orang-orang yang sudah terbilang cukup tua, maka perusahaan dapat menggunakan media koran untuk segmentasi. Karena koran biasanya memang diminati oleh orang-orang tua. Nah, yang terakhir ada segmentasi harga. Kekuatan ekonomi atau pendapatan masing-masing orang tentunya berbeda-beda, sehingga dengan begitu perusahaan harus membuat produk dan menentukan harga sesuai dengan target pasar yang ingin dituju oleh perusahaan. Perusahaan perlu untuk mengatur produknya mulai dari harga rendah, sedang, hingga mahal. Nomor 16. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, bisa diukur. Measurable. Segmentasi pasar haruslah sesuatu yang bisa diukur, baik itu pengukuran dari segi luasnya, besarnya, atau daya beli dari konsumen kepada segmentasi tersebut. Yang kedua, bisa dijangkau. Achievable. Syarat dari segmentasi pasar selanjutnya adalah dapat dijangkau. Artinya, strategi pemasaran yang ditetapkan bisa dilakukan dan dapat melayani segmen pasar tersebut dengan maksimal. Yang ketiga, cukup besar, substansial. Selanjutnya, segmen pasar haruslah besar. Tujuannya agar dapat memberikan keuntungan saat dilayani oleh sebuah perusahaan tertentu. Yang keempat, bisa dibedakan, differentiable. Segmentasi pasar juga mensyaratkan adanya perbedaan. Maknanya adalah segmen pasar yang ada harus dapat dibedakan dengan jelas antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Yang kelima, bisa dilakukan, actionable. Yaitu, selain beberapa syarat yang telah disebutkan di atas, segmentasi pasar juga harus bisa dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nomor 17, sebutkan dan jelaskan tingkatan dalam segmentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tingkatan dalam segmentasi tersebut. Pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama ke seluruh konsumen. Pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Kemudian pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk atau marketing niche berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Kemudian ada pemasaran mikro, praktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan pemasaran individu. Nomor 8, jelaskan modal sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. Jawabannya yang pertama ada tahapan masukan atau input. Pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha. Mohon maaf sebelumnya. Selanjut,
Yang pertama ada tahapan masukan. Pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar. Kualitas produk itu sendiri, harganya, dan menciptakan citra merek yang baik. Kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atas konsumen, keluarga, sumber informasi, dan teman-teman. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran. Pengaruh keluarga dan teman-teman semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Selanjutnya ada tahap proses. Nah, pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologi, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Nah, kemudian ada evaluasi alternatif. Konsumen sebelum melakukan tahap pembelian akan suatu produk juga melihat alternatif lainnya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen akan membeli pada atribut yang akan memberikan manfaat yang ia cari maksudnya. Selanjutnya yang terakhir ada tahap keluaran atau output. Tahap keluaran dalam model pengambilan keputusan konsumen. Nomor 19, jelaskan motif-motif pembelian menurut Buchari. Nah, menurut Buchari Alma, ada 3 macam mengenai motif-motif pembelian, yaitu pertama, primary buying motive, yaitu motif membeli yang sebenarnya. Misalnya, kalau orang mau makan, ya, maka ia akan mencari nasi, seperti itu. Kemudian ada selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang. Ini berdasar rasio, misalnya, apakah ada keuntungan bila membeli sesuatu. Nah, selanjutnya ada patronic buying motive, adalah seleksi atau tidak tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena layanan memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan barang, ada halaman parkir, orang-orang besar yang suka berbelanja di situ. Nah, nomor 20. Kriteria yang digunakan konsumen selama pengambilan keputusan akan tergantung pada beberapa faktor. Sebutkan dan jelaskan. Nah, jawabannya yang pertama ada pengaruh situasi. Kedua, kesamaan alternatif-alternatif pilihan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, keterlibatan. Dan yang terakhir, pengetahuan. Nomor 21. Ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pandangan ekonomi. Konsumen sering dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional. Yang kedua, pandangan pasif. Menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menurutkan kata hati dan irasional. Yang ketiga, pandangan kognitif menggambarkan konsumen berada di antara pandangan ekonomi dan pandangan pasif yang ekstrim, yang tidak memperoleh pengetahuan yang mutlak mengenai semua alternatif produk yang tersedia dan karena itu tidak dapat mengambil keputusan yang sempurna. Namun secara aktif mencari informasi dan berusaha mengambil keputusan yang memuaskan. Yang terakhir ini ada yang keempat, pandangan emosional. Mengambil keputusan yang emosional atau impulsif, menurutkan desakan hati. Nah, selanjutnya nomor 22. Menurut Kotler, ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Sebutkan dan jelaskan. Yang A, ada pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Yang B, pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Yang C, evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang D, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai.
Yang perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Nah, nomor 23. Apa-apa saja yang sudah dapatkan setelah Anda membaca modul perilaku konsumen? Teori-teori apa saja yang dapat saudara pelajari setelah Anda mempelajari modul perilaku konsumen? Nah, jawaban saya dapat memahami faktor-faktor psikologis dan sosial budaya konsumen serta pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan konsumen tersebut. Saya juga dapat mengetahui bagaimana teori-teori perilaku konsumen dimanfaatkan oleh para pemasar dan produsen untuk meningkatkan kinerja bisnisnya, menyusun strategi pemasaran, dan dapat mengidentifikasi dan menganalisis perilaku konsumen dan perubahan-perubahan perilaku tersebut dalam mengembangkan produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Nah, ke-24. Jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasinya terhadap pengembangan ekonomi Islam. Nah, bahwa perilaku ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai alamiah yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka. Nilai tersebut adalah Islam itu sendiri, yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi berkaitan dengan variabel keinginan dan kebutuhan ini, Islam sebenarnya cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya, dengan segala nilai dan norma yang ada dalam akidah dan akhlak Islam. Peleburan atau asimilasi keinginan dan kebutuhan dimungkinkan untuk terjadi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.